Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba meresumsi materi lab saya, yaitu tentang komitmen mutu. Komitmen berarti kita berkomitmen, mutu berarti kita akan berbicara tentang kualitas. Tapi sebelum kita berbicara tentang komitmen mutu, tentunya perhatikan dulu yang ini ya. Di sini kayak timbangan, di sini ada tulisannya, di sini ada expectation, di sini reality, di sini reality, di sini expectation. Apa maksudnya ini? Reality itu maksudnya adalah kenyataannya, faktanya, ekspektasinya adalah harapan. Nah, jadi seandainya teman-teman mempunyai harapan, misalkan dengan menginap di hotel A yang mahal, kalian berharap akan dilayani dengan baik dan fasilitas yang sangat wow gitu. Tapi ketika kalian sudah membayar ya dan menginap di hotel tersebut, ternyata yang kalian temukan itu tidak sesuai dengan harapan teman-teman semua. Nah, berarti itu apa? Kualitasnya tidak sesuai, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Seandainya teman-teman mengharapkan misalkan hotel yang mahal ini dapat diskon misalkan 20%. Nah, tiba-tiba pas kalian datang ke situ ternyata diskonnya itu 50%. Berarti di situ di atas harapan teman-teman. Secara otomatis teman-teman akan puas dan bilang itu berkualitas. Ya kan? Nah, berarti di sini ya kita akan berbicara kualitas itu ketika kita mempunyai sebuah pembanding atau alat ukur. Contohnya tadi, pembanding kita tadi adalah harapan dan faktanya apa. Sehingga kita bisa akan melakukan namanya itu perbandingan. Setelah kita melakukan perbandingan, baru kita akan berbicara tentang kualitas. Tapi seandainya logikanya begini teman-teman. Satu begini, board marker ini terang. Bagaimana teman-teman bahwasannya mengatakan ini berkualitas sangat terang misalkan. Kalau cuma satu, bagaimana kalau saya kasih dua? Gini, board marker yang hijau itu lebih pucat dibanding board marker hitam. Nah, berarti kita di sini secara otomatis ketika kita mempunyai dua pembanding, kita akan berbicara tentang kualitas. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih buruk. Jadi ketika kita akan berbicara tentang mutu, secara otomatis kita punya pembanding. Ya, jadi patokannya adalah ketika kita akan berbicara tentang kualitas, berarti kita punya pembanding atau tolak ukur, ya, yang dapat diukur. Itu. Nah, dalam melakukan komitmen mutu ini, ya, berarti kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik, ya kan? Tidak mungkin misalkan kayak ini tadi. Ekspektasi, harapan, berarti ini tolak ukur kita. Nah, seandainya kita di dunia kerja, ya, apalagi ASN, pelayan masyarakat, pelayanan publik, ya, misalkan kita dalam level keadaan sekarang. Nah, kita berharapnya itu misalkan pada semester ini, pelayanan ini dalam satu hari kita dapat melayani 15 orang. Bagaimana semester selanjutnya itu melebihi dari yang sekarang. Nah, ini maksudnya tadi. Sehingga tujuan komitmen mutu itu adalah satu, terciptanya iklim kerja yang unggul, ya kan? Yang unggul berarti lebih baik, paling baik, berarti dari yang kemarin kurang sekarang lebih baik. Itu intinya. Yang kedua, mindset changing. Mindset changing ini berarti kita kembali ke diri pribadi masing-masing. Apakah kita akan mengikuti zaman yang semakin canggih atau kita stay? Kalau kita stay berarti kita tidak punya perkembangan. Kita tidak menerima sesuatu perubahan, inovasi-inovasi baru. Padahal itu bagus untuk perubahan, untuk pelayanan kita, untuk kinerja kita. Lebih mudah, lebih efisien dan lain sebagainya. Itu inti tujuannya, ya. Nah, tentunya ya di dalam melakukan perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi ini, kita harus memiliki nilai-nilai dasar. Bagaimana kita bilang itu berinovasi kalau dia timbulnya lebih buruk, ya kan? Secara otomatis kita akan berbicara apa itu efisiensi, apa itu efektivitas, mutunya, inovasinya seperti apa. Efisiensi berarti saat dari yang kemarin tadi ya, biasanya 15 orang, karena mencoba inovasi baru jadi 20 orang dengan waktu yang sama misal. Jadi lebih hemat, lebih ekonomis ya, praktikal intinya. Terus efektivitas. Nah, yang tadi itu dipakai efektif atau tidak? Kalau lebih efisiensi tadi berarti secara otomatis itu efektif.
Mutu berarti berkualitas, bermutu, ya kan? Berarti inovasinya berhasil. Nah, tentunya ketika kita melakukan ini juga, melakukan sesuatu perubahan, mencoba hal-hal baru, tak mungkin serta-merta kita gebek langsung. Pasti kita punya sesuatu, punya tumpuan awal dulu, landasan dasar dulu. Misalkan pelayanan di bagian publik ini kok agak lambat ya, kok banyak betul yang ngantri. Nah, itu awal utama ketika kita akan melakukan perubahan. Tidak mungkin kalau kita baik-baik saja tiba-tiba kita mau berubah, ya kan? Nah, jadi kan, oh nah kenapa ini? Sehingga ketika kita menemui isu atau masalah tersebut akan timbul di sini kita, di kepala kita. Kenapa? Kok bisa? Bagaimana bisa? Inilah tahap berpikir kreatif. Setelah kita menemukan isunya, secara otomatis ketika kita mempunyai komitmen mutu di dalam hati kita, secara otomatis kita akan berpikir kreatif. Nah, langkah-langkah dalam melakukan berpikir kreatif itu adalah pertama isu, pertama kita menemukan masalah dulu. Yang kedua question otomatis, kok bisa ya? Nah, itu prosesnya. Terus yang ketiga, finding references. Maksudnya itu, kita akan mencari solusi-solusi untuk permasalahan kita. Dengan cara mencari di bawah Google atau hasil penelitian orang untuk membantu kita dengan permasalahan kita tadi. Ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah analisis. Analisis berarti kita menganalisis dulu. Jangan serta-merta, cara ini atau strategi ini efektif di sana. Belum tentu di kita. Ya, kita analisis dulu bagaimana konsumen kita atau bagaimana stakeholder kita, seperti apa budaya mereka, apakah ini cocok. Kita pilih-pilih dulu, atau tidak kita tambahkan. Kalau misalkan dia hanya memakai 6 strategi, kita 6 langkah, kita di sini tambahkan 7 deh, karena kita menyesuaikan. Itu tahap analisisnya, ya. Terus kedua, innovating. Setelah kita menghasilkan hasil analisis, kita berinovasi, menghasilkan sebuah produk atau strategi yang sudah dari kita hasil analisis tadi. Selanjutnya, kita cobakan strategi yang sudah kita inovasikan tadi, kita sudah buat tadi, produk yang sudah jadi tadi. Oh, ternyata pas, berarti kita stop dulu, kita pakai dulu yang itu. Tetapi kalau misalkan tidak terlalu signifikan, misalkan biasanya cara biasa yang penuh dengan masalah tadi cuma 10, ini cuma 12 misalnya. Oh, jangan berhenti teman-teman, berarti kita harus adakan lagi bikin kreatif tadi, kita ulang lagi sampai benar-benar kita melakukan perubahan yang benar-benar inovasi. Tentunya ya, ketika kita melakukan sebuah inovasi ya, kita akan memuaskan diri kita pribadi dan juga orang yang kita layani, apalagi kita sebagai aparatur sipil negara ya, dimana instansi-instansi itu biasanya di setiap provinsi itu cuma satu. Salah satu contoh misalkan instansi A, pelayanannya itu sangat buruk dan juga pegawainya jutek. Ketika kita bertanya mereka, oh ya menjawab seadanya. Bagaimana bisa teman-teman? Apalagi di pendapat masyarakat, di mata masyarakat bahwasanya instansi pemerintah itu ribet, sulit untuk mengurus sesuatu. Nah, ini sebenarnya kabar sedih ya bagi kita. Nah, bagaimana kita sebagai penerus bangsa, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita bertanggung jawab, bagaimana kita mengatakan kita beramanah, bertanggung jawab dengan sumpah jabatan kita tadi, teman-teman. Jangan mentang-mentang kita cuma satu instansi saja, tidak ada tempat lain kalau tidak ke situ, ya kan? Salah satu contoh lah seperti bank, ya. Bank itu, ya. Coba kita kalau ke bank, ngantrinya panjang, memang panjang. Apakah ada orang mengeluh ngantri panjang? No, karena di dalam itu disiapkan sofa, AC, dan disapa dengan nama. Kenapa di bank itu pelayanannya lebih wow? Karena bank itu banyak, dia punya kompetitor, sehingga ketika dia tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, secara otomatis mereka akan ditinggalkan oleh para nasabahnya. Maka dari itu kita sebagai SN harus memiliki jiwa kompetisi.
Kalau kita tidak mempunyai jiwa kompetisi, kita lebih baik mengundurkan diri teman-teman. Karena berarti kita tidak bisa menjalankan amanah kita. Kita tidak bisa menjalankan tanggung jawab kita. Intinya itu adalah mindset changing and welcome to something new. Salah satu contoh lagi teman-teman, misalkan biasanya kita kalau misalkan masyarakat itu mau bertransaksi atau melakukan menerima pelayanan, dia akan datang ke kantor instansi pemerintah tersebut. Datang gujuk. Setelah sampai ngambil antrian. Setelah ngambil antrian, panjang antrian, lama nunggu. Sehingga dari pagi kadang sampai sore baru selesai. Sebenarnya ini sudah masalah klasik teman-teman. Padahal kalau kita welcome dengan sesuatu yang baru, apalagi di sekarang zaman 4.0, mengimplementasikan teknologi. Ya, misalkan kalau untuk mendaftar mengambil nomor antrian, kita bikinkan sebuah aplikasi atau apa yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Jadi dia misalkan untuk mendaftar, dia cukup klik, yang dia butuhkan hanya internet. Jadi ketika dia dapat nomor itu, setelah saya misalkan nomor 50, berarti saya datang jam segini aja. Nah, di situ salah satunya kita sudah membantu masyarakat loh. Dia tidak membuang waktunya sia-sia. Dia bisa mengerjakan sesuatu hal yang lain yang lebih baik. Jadi sebagai ASN, kita harus berpikiran yang terbuka. Kita menerima sebuah perubahan. Kalau misalkan ASN itu lebih mudah dari kita, ketika dia mempunyai inovasi-inovasi yang baik dan justru akan mempermudah pelayanan kita, kenapa tidak? Nah, salah satunya tadi yang kita mengambil nomor antrian, otomatis di kantor kita itu tidak akan terjadi antrian panjang sehingga tidak merusak mata kita. Kalau kita kerja sumpah penuh dengan orang, bagaimana kita bisa konsentrasi? Iya kan? Itu justru menambah masalah kita. Ketika kita tidak peduli dengan sebuah perubahan, secara otomatis menambah masalahmu sendiri. Ya. Nah, tentunya juga dalam melakukan perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi itu tidak serta-merta gelebuk langsung jadi. Hampir sama dengan berpikir kreatif tadi, yaitu kita ada 4 teologi quality namanya. Planning, rencana dulu apa kita rencanakan, baru kita lakukan. Setelah kita lakukan, kita cek bagus atau tidak. Setelah itu baru kita putuskan, ya atau tidak. Itu intinya ya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja terkait dengan komitmen mutu. Apa yang saya dapatkan dari materi ini, itu kita berarti berjiwa kompetisilah. Nah, salah satunya lagi, terapkan penyakit hatimu, yaitu iri, tapi di dalam bentuk positif. Loh, kok di sana lebih cepat ya? Kenapa di kantor saya enggak? Loh, di kelas itu kok siswanya senang ya mereka ketika ibu itu masuk? Lah, kok di kelas saya enggak? Nah, itu timbulkan penyakit hatimu tadi. Sehingga kau akan haus akan inovasi, membuat sesuatu yang baru. Masa dia bisa, saya tidak? Dia makan nasi, saya makan nasi. Ya kan? Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.